Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada kesempatan ini dengan saya Ahmad Juwaini. Pada kesempatan ini saya mau bercerita ya. Saya mau bercerita. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, di suatu lembaga pengelola wakaf atau kadang disebutnya Nadir Wakaf, ada telepon masuk ke lembaga tersebut, ke lembaga pengelola wakaf itu, yang intinya ada seorang ibu yang ingin berwakaf gitu dan meminta kehadiran daripada petugas dari lembaga wakaf tersebut. Gitu. Akhirnya pada suatu hari yang dijanjikan, datanglah petugas dari lembaga wakaf atau nadir wakaf tersebut berkunjung ke tempat atau kediaman daripada si ibu itu. Setelah mengucapkan salam, dipersilakan masuk, kemudian berbahasa basi sebagai pengantar, akhirnya petugas dari lembaga wakaf itu bertanya gitu, kira-kira apa maksud dan tujuan ibu itu mengundang kehadiran perwakilan atau petugas dari lembaga pengelola wakaf tersebut atau nadir wakaf tersebut. Dan ibu itu bercerita bahwa mengungkapkan bahwa dia pengen berwakaf gitu, yaitu berwakaf tanah yang ya katakanlah jumlah dan nilainya memang cukup besar kalau dirupiahkan ya. Tugas dari lembaga pengelola wakaf itu atau nadir wakaf itu sempat bertanya kepada ibu itu kira-kira apa latar belakang ataupun ya motivasi lah daripada si ibu itu akhirnya mau berwakaf gitu. Dan ternyata si ibu itu bercerita bahwa si ibu itu sedang menderita suatu penyakit dan penyakit itu cukup berat. Dan hasil konsultasi dengan dokter menyatakan bahwa si ibu itu usianya tidak akan lama. Jadi dokter memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan bahwa ibu itu akan sampai pada ajalnya atau menemui ajalnya. Gitu. Akan datang kematiannya. Jadi dengan kepasrahan ibu itu, dengan semangat ingin mengisi hidupnya itu dengan kebaikan, maka ibu itu juga ingin berwakaf sebidang tanah ya yang cukup luas di daerah Bekasi ya gitu, di daerah Bekasi yang nilainya memang kalau dirupiahkan sangat tinggi. Setelah terjadi dialog percakapan antara ibu itu ya, ibu Fulanah atau ibu someone ini atau ya seseorang ini, kemudian akhirnya ditunjukkanlah surat-surat kepemilikan dari ibu itu atas tanah tersebut, termasuk lokasinya dan sebagainya ya, tentang kelengkapan dan dokumen tanah-tanah yang dimiliki oleh si ibu itu. Dan dibuatlah perjanjian antara petugas dari lembaga nadir wakaf itu dengan ibu itu untuk mengunjungi atau melihat lokasinya langsung. Nah, pada suatu hari kemudian berangkatlah ya petugas dari pengelola wakaf ini dengan ibu itu
mengunjungi lokasi tanah yang akan diwakafkan tersebut. Sesampainya di lokasi, ternyata betul ada suatu tanah yang cukup luas, yang saat itu sedang ditanami beberapa tanaman-tanaman, ya semacam hortikultura seperti itu ya tanamannya. Kemudian mereka baik dari Nadir Wakaf itu maupun si ibu itu melihat-lihat ya tanah tersebut, meninjau dan sebagainya, mengamati dan sebagainya. Ya, ibu itu juga sempat berbincang-bincang juga dengan seseorang yang sepertinya orang itu juga diberi apa ya, semacam tugas oleh ibu itu untuk ya bahasanya merawat atau memelihara tanah itu ya keseharian gitu ya. Karena mungkin ibu itu punya kesibukan sehingga dia mungkin datangnya secara periodik ya, dalam waktu-waktu tertentu saja mengunjungi tanah itu gitu. Setelah kunjungan itu maka pihak dari lembaga Nadir Wakaf itu akhirnya menyampaikan bahwa mereka akan melakukan proses pengurusan administrasi wakaf tersebut gitu. Ya, kemudian intinya dari petugas Nadir itu akan memproses segala administrasi termasuk mengecek semua dokumen-dokumen untuk terjadinya akad wakaf atau perwakafan wakaf ya, perwakafan akad wakaf mengalih akad wakaf dari kepemilikan ibu itu kepada diwakafkan kepada Nadir Wakaf tersebut gitu. Singkat cerita, akhirnya si lembaga wakaf ini melakukan proses pergi ke KUA di mana tempat tanah itu berada ya. Kemudian maaf, di tempat KUA di mana di lokasi dekat ibu itu tinggal, kemudian pergi ke kantor BPN ya, di dekat lokasi tanah wakaf itu untuk mengecek kondisi daripada kesesuaian ya, bahwa tanah itu juga di BPN memang atas nama ibu itu dan memang nantinya akan diwakafkan gitu. Namun rupanya setelah dilakukan pengecekan oleh si lembaga Nadir Wakaf ini, mereka mendapat informasi bahwa sertifikat tanah wakaf yang dipegang oleh si petugas yang sebenarnya sertifikat wakaf itu adalah dikasih dari si ibu itu ya ibu yang terima berwakaf itu, ternyata setelah disampaikan oleh petugas itu bahwa itu sudah tidak berlaku atau sertifikat itu sudah tidak berlaku, tidak asli lagi, ya katakanlah tidak betul gitu, karena ada sertifikat tanah wakaf yang lain yang ada juga dan ada di dalam kantor BPN itu. Jadi catatan di kantor BPN itu bahwa tanah itu dimiliki oleh atas nama yang lain gitu. Nah, mendapati kondisi itu, kemudian si petugas dari Nadir Wakaf tersebut memberitahukan kepada si ibu itu, tentu saja si ibu itu sangat kaget, tidak mengira bahwa tanah yang telah dimiliki bertahun-tahun, karena di atas 10 tahun kepemilikannya sudah lama ya, mungkin sekitar 20 tahun kali tanah itu, ternyata kok sudah pindah ke yang lain gitu, tanpa si ibu itu mengetahuinya gitu. Nah, tentu saja si ibu itu sangat kaget, dan ibu itu akhirnya mencari informasi lebih jauh tentunya. Sekaligus lembaga petugas dari Nadir Wakaf ini juga terus melakukan cross-check pendalaman terhadap kebenaran daripada katakanlah keaslian atau dokumen daripada sertifikat tanah tersebut, dan dilakukanlah beberapa pengecekan beberapa kantor-kantor terkait yang terlibat dalam urusan tanah tersebut gitu. Nah, dalam proses memeriksa itu kan berlangsung cukup lama, ya berbulan-bulan pada akhirnya, karena itu balik lagi ke kantor ini, ketemu ini lagi, pergi ke kantor ini lagi, balik lagi ke semua dan seterusnya gitu. Jadi singkat kata itu berlangsung cukup lama. Sampai pada suatu hari saat si petugas dari kantor lembaga Nadir Wakaf itu menemui ibu itu lagi untuk mengupdate suatu perkembangan, ternyata si ibu itu menyampaikan satu pernyataan yang cukup mengejutkan, bahwa si ibu itu akhirnya membatalkan niat berwakafnya.
Dan ini tentu sangat mengagetkan ya, petugas daripada Nadir Wakaf itu. Mengapa sampai niat wakafnya itu dibatalkan gitu. Ternyata si ibu itu menyampaikan bahwa si ibu itu ternyata penyakitnya itu udah sembuh ya. Jadi ternyata dengan terapi dan pengobatan yang dilakukan oleh ibu itu, eh, informasi dari seorang dokter yang pernah dia terima tentang penyakitnya dulu yang menyatakan bahwa usianya tidak akan lama lagi, belum itu ternyata tidak sepenuhnya betul. Artinya setelah diobati ternyata ya katakanlah Allah menghendaki yang lain sehingga kemudian si ibu itu sembuh gitu. Dan ternyata kemudian dalam perkembangannya setelah melalui sekian lama itu si ibu itu akhirnya membatalkan niat berwakafnya gitu. Ya singkat ceritanya lagi, ya akhirnya batal niat berwakafnya itu, jadi tidak jadi ya, diwakafkan kepada si Nadir Wakaf ini. Sampai itu berlangsung, sampai ya suatu hari si ibu itu juga setelah sekian lama ya, mungkin tidak ada berita sampai kemudian mungkin meninggal. Jadi ini adalah satu peristiwa yang pernah dialami dan nyata ya, bahwa seseorang yang awalnya punya niat berwakaf itu bisa berubah pikiran ya, bisa berubah pikiran akibat suatu perkembangan gitu. Memang sebaiknya sebenarnya kan harusnya wakaf itu tidak harus selalu dikaitkan dengan orang sudah menjelang kematian dia baru berwakaf, atau kalau sudah tua renta baru berwakaf. Harusnya berwakaf itu bisa dilakukan saat seseorang itu sempat, saat seseorang itu mendapat hidayah, saat seseorang itu menyadari ataupun mendapatkan dorongan atau ilham ya, atau hidayah ya, untuk melaksanakan suatu kebaikan itu, dia bisa melaksanakannya dan dilakukannya juga tentu tidak harus dengan yang sulit-sulit gitu ya. Kenapa? Karena dalam kasus pengalaman ibu ini ya, bahwa ternyata eh, manusia itu bisa berubah. Terlebih lagi karena kita kan juga tidak tahu jatah usia kita. Kalau kita menunggu berwakaf itu sampai usia kita sudah tua, dan ternyata kemudian Allah menakdirkan kita usia muda, kemudian kita sudah meninggal, ya tentu akhirnya kita tidak sempat berwakaf lagi. Jadi harusnya kita tuh berwakaf itu tidak harus menunggu kita tua ataupun menunggu saat dimana kita tuh betul-betul sudah dekat dengan kematian. Memang itu kan sesuatu yang ya fitrah manusia, wajar ya, tapi wakaf seharusnya bisa dilakukan juga pada saat usia kita masih muda, pada saat kita merasa sebenarnya sehat-sehat dan bugar-bugar saja dan tidak punya penyakit yang seolah-olah akan dekat dengan kematian. Ya. Wakaf itu bisa dilakukan oleh kita seharusnya pada kondisi seperti itu. Tidak harus sekali lagi menunggu saat kita sudah dekat dengan kematian. Ya, karena kematian pun juga sebenarnya kita tidak tahu. Belum tentu usia seseorang itu meninggal pada saat tua, tapi bisa jadi dia meninggal pada saat usianya masih muda. Yang kedua, sebenarnya wakaf itu harus kita pandang juga sebagai seperti orang melihat, ada istilah di dunia pengelolaan keuangan itu namanya passive income ya, passive income. Jadi mengalirnya pendapatan kita akibat satu atau dua perbuatan kita sekali atau dua kali saja di awal, tapi itu akan mengalirkan pendapatan terus-menerus sehingga akhirnya itu menjadi sumber pendapatan yang berlangsung dan terus dapat banyak. Nah, ini sebenarnya sama dengan passive reward gitu ya, atau pendapatan pahala kita ya. Jadi dia perbuatannya seolah kita lakukan sekali saja waktu saat kita melakukan wakaf itu, ketika kita melakukan wakaf itu, sekali berbuat wakaf tetapi pahalanya terus mengalir ya. Pahalanya terus mengalir karena memang berwakaf itu kita berbuat sekali, selama itu dimanfaatkan, digunakan ya wakaf itu, dia akan terus mengalirkan pahala buat kita yang berwakafnya. Ini memang seperti disampaikan juga, seperti yang disampaikan dalam salah satu hadis Nabi ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu."
Yang artinya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya ya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan, dan doa dari anak-anak yang soleh. Dan ini ada tersebut, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi ini kesempatan berwakaf itu seperti kita mendapatkan passive reward ya, pendapatan pahala yang terus-menerus dari perbuatan sekali atau 2 kali yang kita lakukan gitu. Dan ini satu hal yang kalau makin banyak kan artinya semakin terkumpul banyak sekali yang kita bisa raih pahalanya dengan wakaf yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, berwakaf itu sebenarnya seharusnya seperti juga kita membuat kenangan dalam kehidupan ya, membuat kenang-kenangan dalam hidup kita. Jadi selagi kita masih hidup, kita harus punya kenangan kebaikan yang dibuat gitu. Kalau kita punya kenangan-kenangan untuk mengabadikan kehidupan kita ini, salah satunya adalah dengan membuat kenangan itu dengan berwakaf ya. Misalnya mau menikah, kemudian kita berwakaf. Kemudian lulus ujian, kita berwakaf. Kemudian ada momen-momen lain misalnya di mana kita dalam hidup ini punya, ya katakan suatu bentuk kesyukuran ya, atas diraihnya mendapatkan apa yang kita peroleh, itu kita bisa buat kenangannya dengan berwakaf. Termasuk bisa mengabadikan hubungan-hubungan ya seorang calon pengantin dengan pasangannya, itu juga dengan berwakaf ya. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi wakaf itu kita lakukan seperti kita mengabadikan kenangan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau wakaf kita tuh memang sangat besar, berbentuk bangunan, yang bangunannya itu dijaga dan dirawat ya, seperti kayak Taj Mahal kayak gitu tuh, itu akan jadi monumen wakaf yang sangat panjang ya, dimanfaatkan untuk segala kegiatan kebaikan, apalagi kalau itu berbentuk masjid misalnya atau hal-hal yang lain ya yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Jadi intinya wakaf juga harus kita pandang sebagai suatu perbuatan untuk memperbanyak ya kenangan-kenangan dalam hidup kita dengan kenangan-kenangan yang baik dalam bentuk wakaf-wakaf yang kita lakukan gitu. Dan wakaf juga bukan hanya dalam bentuk wakaf yang sifatnya untuk sosial dan peribadatan ya, seperti masjid, pesantren seperti itu, atau madrasah atau sekolah gitu. Tapi bisa juga wakaf ke hal-hal yang sifatnya ekonomi produktif gitu ya. Membuat pabrik gitu kan, ataupun misalnya perkebunan yang bisa bermanfaat buat banyak orang, itu juga wakaf-wakaf yang berguna, dan itu juga monumen ya, atau kenangan-kenangan kita juga dalam hidup kita nantinya. Jadi itu kita bisa lakukan seperti itu. Akhirnya paling penting memang pada akhirnya kita harus berwakaf sebelum kita meninggal. Jadi wakaf itu harus dibuat oleh kita saat kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup, kita harus berwakaf. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak pernah berwakaf ya sampai kita wafat. Jangan sampai jadi orang yang wafat sebelum berwakaf gitu. Jadi kita harus mengusahakan wakaf sebelum kita wafat. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan dan saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Astagfirullahaladzim kalau ada yang salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.